Shalom semuanya, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 20. Sebelumnya, mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku." maka Abimelek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ini ada yang sangat menarik, yaitu di ayat kedua. Kita tentu ingat Abraham pernah mengatakan hal yang sama ketika di Mesir. Sarah itu saudaranya, walaupun kita juga tahu Abraham tidak berbohong sepenuhnya, karena Sarah itu adalah saudaranya. Tetapi demi keselamatannya sendiri, dia melakukan hal tersebut, berlindung pada istrinya yang cantik agar selamat. Pertanyaannya, apakah Abraham takut mati? Apakah Abraham egois, mengorbankan istrinya demi nyawanya? Kita mungkin bisa berkata bahwa Abraham penakut atau egois. Tetapi di kisah yang lalu kita tahu, jika Abraham takut dan egois,
Dia tidak akan menyelamatkan Lot hanya dengan pasukan yang cuma 318 orang di Kejadian 14, melawan 4 raja yang mengalahkan 5 raja. Tapi ketika aku baca ulang Kejadian 12 ayat 10-20 dan Kejadian 20 ini, memang Abraham takut kehilangan nyawanya. Tertulis pada Kejadian 12 ayat 12-13, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Dan di Kejadian 20, ini lebih jelas Abraham berkata dia takut. Tertulis pada Kejadian 20 ayat 11, lalu Abraham berkata, aku pikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi jelas sekali Abraham melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dia takut mati. Dia pakai cara yang sama untuk menyelamatkan nyawanya dengan cara mengorbankan Sarah, istrinya yang cantik. Ini berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus waktu menghadapi salib. Matius 26 ayat 46-50. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tuhan Yesus menghampiri dia menyambut mereka. Tuhan Yesus tidak lari ataupun mengorbankan murid-muridnya. Jadi 2 kali Abraham berbuat salah, 2 kali pula Allah menyelamatkan Abraham dan Sarah. Dengan cara yang sama pula, yaitu melalui mimpi, yang ke-1 kepada Firaun dan yang kedua kepada Abimelek. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas sekali Allah campur tangan menyelamatkan Abraham, karena Abraham mau dipanggil dan mau setia untuk melakukan pekerjaan yang Allah perintahkan. Dia meninggalkan kampung halamannya di Haran untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Allah untuk memberikan kepadanya dan kepada keturunannya. Di dalam menjalankan panggilannya, Abraham 2 kali, Abraham takut mati dan mencari jalan keluar memakai caranya sendiri. Seharusnya dia percaya kepada janji Allah yang akan menyertai, atau seharusnya dalam keadaan seperti itu dia bisa berdoa, tanya Tuhan dulu. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak memberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada aku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah. Abraham jelas sudah berbuat 2 kali kesalahan, 2 dosa. Tetapi kenapa Allah tidak menghukumnya? Roma 8 ayat 29-30. Sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Karena Abraham sudah ditentukan mau dipanggil, maka Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Apakah sudah tahu panggilan hidup kita? Jika belum, mari kita tanya Tuhan. Apa panggilan hidup kita ketika kita menjalankan panggilan hidup yang Tuhan diberikan kepada kita, dan kita mau taat dan setia melakukannya, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan dari aku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.